Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tidak peduli bagaimana situasi berkembang selanjutnya, pesan yang harus diberikan kepada Sukian Taeyi di sini adalah tidak ada ketegangan dan Sensi pasti akan menang dalam pertempuran ini. Membimbingnya dari kesadaran juga merupakan cara untuk mematahkan kondisi pikiran Sukian Taeyi, membuatnya percaya bahwa itu juga akan menjadi variabel. Shoyan telah membuat pengaturan dan Gaeyeon sedang memimpin semua pasukan alam dewa kuno. Sepanjang jalan, Shoyan meninggalkan jejak. Selama kelompok Gaeyeon mengikuti jejak tersebut, mereka bisa menemukan Shoyan. Setelah Shoyan dan Ye Beijing pergi, Gaeyeon kembali ke alam dewa kuno secepat mungkin. Dia segera memanggil semua orang kuat dari alam dewa kuno. Ratusan bahtera berangkat pada saat yang bersamaan, dan bahtera perkasa telah berlayar jauh dari alam dewa kuno. Ratu telah memberikan instruksi, dan Shoyan akan mengatur segalanya. Jadi sekarang, saatnya secara resmi memulai perang dengan Taesu. Banyak slip giok muncul di tangan Gaeyeon, dan semuanya diluncurkan tanpa ragu-ragu. Aku memanggil semua kekuatan dan berkumpul untuk perang. Ratusan bahtera besar dipenuhi dengan sosok-sosok yang padat, termasuk 50.000 keabadian dewa dari dunia iblis kuno, membentuk tim yang kuat. Tidak hanya itu, di antara beberapa bintang dalam pergerakan ke timur, terdapat juga bahtera yang telah bertransformasi. Struktur bahtera tersebut dapat dikenali secara sekilas dan terbuat dari dunia dewa kuno. Kekuatan-kekuatan ini sepertinya muncul secara tiba-tiba, bergegas menuju inti Taesu dengan cara yang perkasa. Dan seiring berjalannya waktu, selain bahtera dunia dewa kuno, berbagai bahtera muncul dengan ukuran berbeda. Semuanya bergegas menuju ke arah kehampaan laut timur. Sedangkan di inti Taesu, kapal Voi Taesu yang tak terhitung jumlahnya berbaris, ada ribuan dari mereka. Dari kejauhan, dengan ukuran yang besar, mereka terlihat seperti tembok hitam. Kompas terbang di lautan kehampaan, hanyalah setetes air di lautan, bagaikan sebutir debu tanpa mata. Shoyan dan Sukian Taeyi masih berada di alam dewa kekacauan. Hanya dengan cara ini mereka dapat berbicara tanpa dibatasi oleh ruang. Meskipun kamu penuh percaya diri, kamu tidak boleh meremehkan Taesu. Bahkan jika kali ini aku tidak mengambil tindakan, itu masih akan menjadi pertempuran besar. Kecuali kamu memiliki ranah keabadian dewa tingkat ke-6. Kamu tidak dapat menjamin bahwa perang ini akan menjadi sangat mudah, ucap Sukian Taeyi. Selain kamu, apakah ada orang kuat lainnya di ranah keabadian dewa tingkat ke-5? Shoyan bertanya mengenai kekuatan Ye Beijing. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Ye Beijing sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan eksternal. Dan itu bukan kekuatan di bawah kendalinya. Jadi, dia tidak berani menjaminnya dan tidak berani mengatakan apapun. Sukian Taeyi lalu berkata, tidak ada. Tapi yang dipelihara di bintang-bintang ini bukan hanya tubuh kosong, dengan sumber daya yang cukup. Melalui pemasukan jiwa, makhluk berjiwa telah diciptakan, dan kekuatannya dapat ditingkatkan dengan pesat dalam waktu singkat, ucap Sukian Taeyi. Sepertinya dia memiliki pemahaman yang terbatas tentang hal ini, dan tidak mengetahui intinya. Makhluk dengan jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, Shoyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Taesu benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan dari udara tipis. Tentu saja, aku mengutuk ini. Ini adalah cara yang jahat dan semua ciptaan adalah monster. Monster-monster ini disatukan, tetapi mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Kamu harus berhati-hati dengan kekuatan bertarung konvensionalmu. Hanya ini yang ingin aku katakan. Selanjutnya akan tergantung Yang Mulia untuk membuat keputusan, ucap Sukian Taeyi. Shoyan tidak berkata apa-apa lagi. Hubungan keduanya sangat aneh. Mereka berdua adalah musuh sekaligus sahabat, dan keduanya memiliki tujuan masing-masing. Shoyan tidak pernah menyangka kalau musuh dari musuhnya bisa memiliki hubungan kerjasama seperti itu dan mendapatkan bantuan dari Sukian Taeyi. Senang bekerja sama denganmu, Shoyan akhirnya berkata. Dan setelah selesai berbicara, dia segera mundur dari alam dewa kekacauan. Bahkan sebelum dia membuka matanya, Shoyan merasakan kehangatan datang dari pelukannya. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa saat dia sedang berbicara dengan Sukian Taeyi, Ye Beijing sedang berbaring di pelukannya dan tidur nyenyak. Wanita ini tidak merasa terkendali dan begitu santai sehingga Shoyan merasa iri sejenak. Tampaknya bagi Ye Beijing, apakah dunia ini bertahan atau mati, itu tidak masalah. Wanita ini berani marah dan berbicara, dan dia melepaskan emosinya tanpa ada keraguan. Karakter orang ini sangat bebas dan gila. Tidak ada niat apapun, tidak ada pikiran melindungi, dan hanya bersenang-senang.
Xiaoyan menatap wajah cantik yang tergeletak di pelukannya sambil bergumam. Pada saat ini, raut wajah wanita itu sedikit tersipu. Sudut mulutnya terangkat seolah dia sedang memimpikan mimpi indah. Baru setelah tubuhnya yang halus bergetar, Xiaoyan menyadari sesuatu. Dia buru-buru memalingkan wajahnya. Mata persik wanita itu penuh dengan cahaya musim semi dan perlahan terbuka. Aku baru saja bermimpi, mimpi yang indah. Tangan hangat itu membelai pipi Xiaoyan. Xiaoyan segera memalingkan wajahnya, dan tubuh halus Ye Beijing baru saja berdiri dari pelukannya. Menatap Xiaoyan yang sedingin es, hal ini membuatnya tersenyum dan berkata, "Dengan kecantikanku, semua orang di dunia akan menutup tirainya. Tapi kamu bisa duduk diam seperti biasa. Meski cinta itu sulit, tapi bukannya tidak berperasaan." Ye Beijing membuka mulutnya perlahan, dan nafas yang dihembuskannya seperti membawa aroma lembut. Seperti wangi bunga di mulutnya yang membuat orang merasa rileks. Kata-kata ini terdengar di telinga Xiaoyan. Meskipun anggun, makna yang dia dengar mungkin akan sulit untuk menangkapmu. Tetapi, semakin sulit semakin bersemangat dia. "Jika suatu hari aku akan terbakar dalam api, dan aku mati karenanya, maukah kamu menyelamatkanku?" ucap Ye Beijing. Sepasang matanya yang cerah mengandung perasaan asmara, dan dia menatap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Di bawah tule, tubuhnya yang indah tampak terlihat dan kakinya yang putih panjang membuat mustahil untuk tidak mengaguminya. "Tidak akan." Xiaoyan bahkan tidak memikirkan kata itu. Dia hanya mengatakannya secara spontan. "Sungguh menarik. Mengapa kamu tetap sama setelah bereinkarnasi? Sulit diprediksi dan sangat mudah untuk menjadi kejam. Metode kultivasi gandaku dapat memungkinkanmu mencapai terobosan besar dalam bidang kekuatanmu. Kamu terobsesi dengan hal itu dan sangat bersemangat untuk bidang tersebut. Dengan jalan pintas seperti itu, kamu dan aku akan bahagia. Jadi mengapa tidak melakukannya?" Ye Beijing terus menatap Xiaoyan. Dia tidak marah atas respon acuh tak acuh Xiaoyan. Sebaliknya, itu membuatnya bingung. "Kekuatan yang kudapat hanyalah untuk perlindungan. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan sebagai suami istri. Jadi wajar saja kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti suami istri," jawab Xiaoyan. "Kamu bertele-tele. Apakah kamu benar-benar hanya berhubungan tubuh dengan istrimu?" Ye Beijing mendekatkan wajahnya, menyipitkan mata indahnya dan menatap Xiaoyan dengan serius. "Ya, itu wajar." Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Dia tidak mengingat Chen Xianyuan, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tulang tangannya terasa kesemutan. Tetapi dia tidak dapat memikirkan Chen Xianyuan. Tampaknya ingatannya telah benar-benar hilang, meskipun dia mengingat alam Suhanyin. Dia tidak lagi mengingat segala sesuatu tentang Chen Xianyuan. "Baiklah kalau begitu, bukankah lebih baik jika kamu menikah denganku? Pada saat itu, kamu bisa meningkatkan kekuatanmu begitu saja dengan kultivasi ganda bersamaku. Bagaimana?" kata Ye Beijing. "Jika tidak ada cinta antara suami dan istri, mengapa kita harus menjadi suami istri?" ucap Xiaoyan. "Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Aku sangat cantik. Tidakkah kamu melihatnya?" ucap Ye Beijing. "Tidak," jawab Xiaoyan. Apapun yang terjadi, aku harus membuatmu menyukaiku," ucap Ye Beijing. Setelah percakapan, Xiaoyan melambaikan tangannya dan terus berkontraksi pada penyulingan obat. "Setiap kali memurnikan pil, kekuatan jiwaku akan meningkat. Dengan memurnikan obat untuk meredam jiwa, tetesan air dapat menembus batu, dan kekuatan jiwa diharapkan dapat menerobos ke alam virtual." Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.